Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hani Kosmetik. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini aku pengen sharing-sharing aja buat kalian. Mungkin kalian masih bingung ya gimana sih caranya untuk aku membuka toko kosmetik untuk memulai usaha kosmetik ya. Apalagi bagi aku bagi pemula gitu kan, masih bingung apa sih yang harus dilakukan gitu kan. Oke teman-teman, jadi kali ini aku mau membahas apa saja sih yang harus kita lakukan sebelum kita mau memulai usaha kosmetik ya. Jadi yang pertama itu teman-teman, apa yang harus kita lakukan adalah kita harus yakin. Jadi kita harus yakin dan pastinya itu harus dilakukan teman-teman. Jadi jangan cuman pengen-pengen aja tapi tidak dilakukan gitu. Jadi kita harus yakin bahwa kita akan memulai usaha kosmetik, yakin dulu, mantep dulu. Dan kalau misalkan sudah yakin itu langsung kita lakukan, jangan sampai di nanti-nantinya. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, setelah kita yakin dan mau melakukan memulai usaha kosmetik ini, yang harus diperhatikan yang kedua itu adalah cari agen kosmetiknya. Jadi agen kosmetik di sini yang dimaksud apa sih, distributor kah atau apa? Nah, jadi sebelum kita mencari distributor itu ada tingkatannya teman-teman. Jadi jangan langsung kita nyari distributor, apalagi kalau kita cuma punya modal misal sedikit ya, di bawah 5 juta. Nah kalau kita misal nih kita punya modal cuma 5 juta atau 3 juta gitu ya, kita cari agen grosiran teman-teman. Karena kalau misalkan kita di grosiran, belanja di grosiran, itu kita bisa dapat berbagai macam variannya. Nah kalau di distributor itu kan otomatis sudah satu brand doang, misalnya kayak Implora doang, Wardah doang. Nah, jadi kalau misalkan kita masih minim budget, kita harus nyari agen grosiran. Nah, gimana sih Mbak cari agen grosiran gitu kan? Aku masih bingung. Nah, biasanya agen grosiran itu di setiap daerah itu ada ya. Kalau misalkan kalian masih bingung gimana caranya, kalian bisa muterin daerah kalian, itu ada nggak sih toko kosmetik yang bisa grosiran. Kalau misalkan di daerah kalian tidak ada, kalian bisa nyari di luar daerah yang itu ongkirnya ke kota kalian itu tidak mahal gitu ya. Karena kan percuma kalau misalkan ongkirnya mahal, otomatis nanti kan nombok di harga barang jadi tinggi kayak gitu. Oke teman-teman, kemudian yang ketiga itu cari target pasarnya. Nah, gimana sih kok kita harus cari target pasar gitu kan? Jadi gini teman-teman, kalau misalkan kita sudah nemu nih agen kosmetiknya apa, nah kita harus cari tahu dulu pasar di daerah kita itu apa. Misal di daerah kita ramenya itu lip cream Implora, misal apa lip cream Hanasui, atau misal produk dari apa gitu kan. Biasanya kita menyesuaikan daerah gitu. Jadi kita harus tahu dulu di pasar yang akan kita mulai usaha kosmetik itu bakalan rame apa sih. Jadi kita harus survei kayak gitu teman-teman. Kita harus survei lingkungan sekitar kita itu apa. Misal lingkungan sekitar kita itu sekolahan, banyak sekolahan, biasanya anak-anak sekolah itu membutuhkan barang atau produk yang khusus untuk diformulasikan untuk remaja. Misal kayak Emina atau lip cream juga, lip cream yang enteng-enteng ya kayak Implora dan lip tint biasanya, terus kemudian sunscreen kayak gitu. Nah jadi kita harus tahu dulu pasar yang ada di sekitaran daerah yang akan kita buka toko kosmetik. Jangan sampai kita nyetok barang itu yang lama muternya, apalagi untuk kita yang pemula ya. Kemudian teman-teman, untuk kita pemula itu jangan mikirin aku harus punya rak gini-gini, aku harus bikin rak gini-gini. Teman-teman, jadi untuk kita pemula yang penting itu ada barangnya. Mau bikin rak atau apa itu sekedar dulu aja nggak apa-apa. Jadi kita jangan bikin yang mewah dulu, karena modal untuk bikin yang mewah itu kan banyak ya. Lebih baik modal itu kita peruntukan untuk produk ya, kecuali modalnya kalian udah banyak, itu boleh kalian langsung buka gede dan itu membuat rak yang bagus kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu kalian bisa juga jadi reseller terlebih dahulu. Nah, yang jadi reseller terlebih dahulu ini dikhususkan untuk kalian yang belum punya modal ya, belum punya modal dan pengen jualan, kalian bisa jadi reseller dulu. Jadi reseller itu biasanya di toko-toko kosmetik itu membuka reseller ya. Kalian itu nanti bisa gabung jadi resellernya, kalian juga bisa jualan gitu. Kalau misalkan kalian udah punya modal banyak ya langsung aja belanja ke agen kosmetik.
Nah, kemudian yang terakhir ini teman-teman, kita harus tahu stok barang yang rame itu apa. Jadi jangan sampai kita sudah stok barang banyak, ternyata itu lama di pasaran, tidak cepat muternya ya. Kita sebagai pemula yang dibutuhkan oleh kita adalah barang yang perputarannya itu cepat. Karena kalau misalkan barang perputarannya cepat, otomatis muternya cepat, keuntungannya juga cepat. Nah, kalau keuntungan kita cepat, bisa keuntungannya itu buat nambah barang lagi, gitu teman-teman. Jadi modal berapapun itu bisa untuk memulai usaha kosmetik ya teman-teman, karena kalau misalkan udah membuka kosmetik itu udah beda ceritanya ya teman-teman, karena kan membuka kosmetik itu otomatis kita harus buka di suatu toko, di ruko, dan itu udah banyak variannya gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang masih bingung apa sih yang harus aku lakukan sebagai aku pemula gitu kan, apalagi kan aku belum tahu apa-apa, jadi kalian bisa lakukan yang aku barusan share itu ya. Kemudian teman-teman, jadi untuk kita yang masih pemula itu disarankan, kalau menurut aku pribadi ya, kalau menurut aku pribadi kalian jangan langsung cari distributor. Karena apa? Karena biasanya di distributor itu kan ada minimal belanjanya. Nah, kenapa sih kok kita untuk pemula itu diharuskan untuk cari agen grosiran dulu? Karena di agen grosiran itu kan produk itu kan banyak ya teman-teman, dari brand apa aja itu ada gitu. Jadi kalau misalkan kita punya budget cuma 5 juta, itu kita bisa belanjain ke beberapa brand gitu. Jadi kita cari yang ramenya aja gitu. Kalau misalkan kita belanja ke distributor langsung, misalnya kayak Wardah gitu kan, ya berarti kan kita harus belanja Wardah aja, dan belum tentu yang orang lain cari itu cuma Wardah. Biasanya orang lain cari ada brand Hanasui, brand Implora, brand Pond's, Garnier, kayak gitu teman-teman. Jadi itu berbeda-beda, tidak sama gitu teman-teman. Jadi makanya kenapa aku menyarankan buat kalian untuk cari agen grosir terlebih dahulu, biar uang kalian itu juga muternya cepet dan kalian juga tahu mau belanja apa aja. Karena biasanya di agen grosiran itu kan barang sudah banyak banget variannya. Kalau misalkan kita belanja langsung ke distributor, nanti kita akan bingung ini produk apa aja sih yang harus ada gitu kan, karena kan per distributor itu satu brand. Jadi oke teman-teman, buat kalian yang masih bingung boleh banget komen ya di bawah kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.